Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kita mulai edisi sekarang ini, Kang, dengan kumpulan berita tentang PDIP. Oke. Jadi, yang pertama, PDIP ini melarang Ganjar Pranowo, Kang, untuk keluar kota. Waduh. Ini seperti tahanan kota ini. Wah. Kayaknya ngelihat IBHRS kemarin diberikan kebebasan bersyarat, ini juga sama. Iya. Bersyarat. Ini kan memang kalau urusan nama PDIP, karena sebuah ketegasan, Kang, yang dilakukan PDIP ke semua kader, Kang. Ya. Ke semua kader dilarang kampanye untuk perorangan, gitu. Apalagi sampai keluar kota. Ya, dan kita tahu kan ini terkait dengan Ganjar Pranowo yang intens ya, melakukan kunjungan, kampanye dalam tanda kutip ya, pribadi di beberapa kota gitu. Makanya nggak boleh keluar kota. Kalau mau keluar kota harus atas surat tugas partai. Kita baru dengar ini ada informasi seperti itu dari sebuah partai terhadap kadernya. Dan PDIP pun rasanya baru sekarang membuat aturan itu. Tahun lalu enggak. Iya. Padahal dari tahun lalu kita tahu lah Pak Ganjar juga sudah warawiri kemana-mana. Nah, aturan ini dibuat karena fenomena Ganjar. Saya kira harus jujur saja lah. PDIP nggak apa-apa, terbuka saja. Toh kalaupun nggak jujur, rakyat tahu yang benarnya yang bagaimana. Ganjar dikunci. Ya. Ganjar dipingit oleh PDIP, nggak boleh kemana-mana. Karena itu akan mengganggu elektabilitas Puan Maharani. Jadi nampaknya, Kang, semakin moncer Ganjar Pranowo, semakin meredup Puan Maharani. Itu bacaan politiknya PDIP. Saya melihatnya begitu. Sehingga akhirnya ya dibuatlah sebuah aturan atas nama partai. Padahal intinya ya tadi, jangan sampai Ganjar terlalu besar. Padahal yang digadang-gadangnya kan soalnya Puan Maharani. Iya, iya. Ya, ini kan kelihatan sekali bahwa PDIP mencoba untuk mengerek terus ya elektabilitas Puan, ya, Kang ya. Betul. Bahkan viral juga tuh di media sosial ada spanduk kalau nggak salah tulisannya Puan ya, Puan terus apa cucu Soekarno gitu. Cucu Soekarno, anak Megawati. Anak Megawati, jadi lengkap. Itu saking tidak dikenalnya Puan Maharani. Karena kan di beberapa pekan apa bulan sebelumnya lah pernah ada berita itu. Puan Maharani kalau nggak salah turun ke pasar, beli barang di situ. Kemudian nanya, kamu kenal saya nggak? Enggak, katanya. Padahal itu mungkin dana miliaran tuh sudah keluar pasang baliho di mana-mana itu. Iya, betul. Jadi serasa apa ya, percuma membuang dana besar gitu ya. Nah, mungkin di titik itulah PDIP melihat, oh ini ada jalan yang lebih efektif adalah mengunci Ganjar Pranowo. Sebetulnya sih kalau mau tutup mata aja PDIP, pasangkan saja sudah Puan Ganjar aja gitu. Kan kita tahu lah bersama posisi wakil presiden itu ban serep gitu. Bahkan kalau kita lihat yang hari ini itu perannya sangat jauh sekali dibanding wapres yang sebelumnya, dan itu memang betul-betul kewenangan presiden gitu. Mau dikasih kerjaan atau enggak, gimana presiden. Jadi kalau Ganjar yang presiden, Puan yang wakil, itu bisa terulang kejadian Ma'ruf Amin hari ini. Yang kemudian rakyat merasa sangat merindukannya gitu. Mana ini Pak Ma'ruf, mana Pak Ma'ruf? Nanya-nanya, kok di Indonesia nggak ada wapres? Nah, kemungkinan nanti begitu kalau Puan jadi wapres. Makanya ya saya yakin Puan yang akan dipasangkan sebagai capres. Nah, tinggal wapresnya ini siapa? Apakah mungkin Ganjar Pranowo gitu dengan modal elektabilitas yang tertinggi menurut sebagian beberapa survei. Saya kira udah selesai ya urusan Ganjar Pranowo ini dengan PDIP. Maksudnya udah selesai itu ya udah ada kata sepakat, Ganjar pun nurut terhadap titah petinggi Ibu Megawati, nggak akan kemana-mana. Kalau seperti ini kan seperti ini kan orang partai itu kan tahu sama tahu gitu. Itu seperti belut gitu. Dia dipegang set gitu. Iya berijeng ngelenyet gitu kalau orang Sunda bilang. Artinya ya jangankan yang terjadi pada Ganjar, kita saja rakyat yang melihatnya
ini iya, saya kader PDIP, saya manut Bu Mega, tapi di sini tetap saja bergaung gitu. Ada Ganjaris, bikin deklarasi, ada pro Ganjar dan seterusnya gitu. Iya. Nah, ini juga ada Kang yang menarik di media ini Kang. Jadi Sekjen PDIP Pak Hasto ini kan menyinggung soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika pidato pembukaan pelantikan pengurus DPD Taruna Merah Putih. Hasto mengingatkan untuk saling menjaga suasana kondusif dan sebagainya. Nah, terus juga ini ada nih Kang, yang menarik ini Kang. Jadi Hasto melakukan tanya jawab ke wartawan. Kami biasa ditanya wartawan, sekarang kita balik. Saya tanya ke wartawan, coba sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan. Wow, asli dah ya Kang? Iya. Luar biasa. Kalau saya melihatnya justru kebalikannya Kang. Kenapa? Ini sebenarnya untuk menutupi kekurangan Puan gitu. Ya, itu disampaikan di acaranya PDIP, ya partai. Luar biasa ya, bagaimana menggaungnya nama Anies Baswedan sampai di acara internal sendiri itu ke bawah-bawah itu nama Anies. Ya, ini super lucu. Saya kira terlucu di tahun 2002 kabar ini kan. Mempertanyakan, coba wartawan berapa 7, sebut 7. Kenapa 7 ya? Kenapa nggak 10 gitu maksud saya? Kalau kita balik, sebutkan 1 saja prestasi Puan Maharani. Jangan 2, 1 aja. Pasti nggak bisa jawab. Kalau ditanya 7 prestasi Anies, kita saking banyaknya juga harus mengingat-ingat lagi gitu kan. Ya, JIS, misalkan Formula E, Eco Park, kemudian 5 tahun WTP, wajar tanpa kecuali, penghargaan transportasi terbaik se-ASEAN, komunikasi aplikasi yang terbaik juga se-Asia Tenggara. Smart City itu ya. Aduh, ini itu yang baru keinget loh. Nah, sambil kita ngobrol, nanti editor menampilkan di sini nih ya. Prestasi-prestasinya Anies. Mau 14, mau 28, kita nanti dorong ke Pak Hasto buat dibaca. Ini kalau ditanya ke wartawan, sebutkan 7 kan prestasi Anies. Berarti 7 ini sebenarnya udah dikeker tuh, udah dibidik. Jadi kalau dijawab ada counternya. Kalau dijawab ada counternya. Betul. Elit politik pasti dia seperti bermain catur. Dia tidak berpikir, dia bukan hanya berpikir langkah apa yang akan dilakukan, tapi 2-3 langkah ke depan sudah terfikirkan. Tapi saya heran juga, kenapa ya tiba-tiba nanya gitu ke wartawan gitu ya? Ya itu dia, mungkin konteksnya harus dicari tahu lebih dulu. Masa tiba-tiba ngebahas itu gitu. Iya. Tapi yang pasti, tadi Kang, bahwa nama Anies Baswedan ini begitu fenomenal sampai menggaung kemana-mana, sampai di urusan internal pun nama ini masuk gitu, mengganggu mereka. Sedekah memiliki banyak keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan. Salah satunya tentu adalah membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang dan bahagia. Sedekah juga tentu dapat meningkatkan hubungan yang positif dengan sesama kita. Yayasan Putra Husni Indonesia bekerja sama dengan Saiful Zaman Channel menyelenggarakan program untuk kita dapat bersedekah dengan tepat sasaran, sedekah Quran dan infak beras. Bagi siapa? Bagi lembaga-lembaga tahfidz yang saat ini masih banyak yang kekurangan. Masih banyak santri-santrinya yang masih menggunakan Al-Quran yang biasa. Padahal bagi para santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran, ada Quran yang khusus untuk bisa memudahkan mereka menghafal. Ya, seperti ini Qurannya. Begitu juga dalam kehidupan kesehariannya, tidak sedikit yang masih kekurangan bahan pangan. Maka selain sedekah Quran, di sisi yang lain kita pun membuka donasi untuk infak beras yang akan kita salurkan ke lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, baik yang terdekat di wilayah kita maupun di sekitaran Bandung yang datanya sudah lengkap kita miliki. Insya Allah keamanahan kami jaga. Apa yang Bapak Ibu sedekahkan, apa yang Bapak Ibu donasikan akan kami salurkan tepat sasaran. Kita akan laporkan penyerahannya, baik dalam bentuk narasi maupun video. Ya, donasi dari sahabat SC Channel semua, kepedulian dari sahabat semua bisa disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan nanti mohon dikonfirmasikan apakah itu memang diperuntukkan untuk infak beras atau sedekah Quran, atau diserahkan
untuk kita kelola dan kita pertimbangkan mana yang paling penting yang terjadi saat itu. Dengan memuliakan hidup orang lain, apalagi para penghafal Quran, semoga kita termasuk pada barisan umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.